Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya mengingatkan kepada kawan-kawan untuk berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Kita harus berdoa dulu, karena sejatinya yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah. Orang yang sama-sama duduk di majelis ilmu pun, kalau Allah tidak memberikan hidayahnya, maka hasilnya akan beda. Kalau kawan-kawan selama ini ketika membaca, mendengarkan setiap materi-materi yang ada di SWTD ini, lalu kemudian tergerak hatinya untuk bisa mengamalkan, mudah untuk bisa mengamalkan, berarti kawan-kawan sudah dipilih Allah untuk diberikan hidayahnya. Namun ketika misalkan kawan-kawan sudah baca nih materinya, tapi tetap aja tidak ada yang berubah dalam hidup gitu, jangan-jangan Allah tidak memberikan hidayahnya untuk kawan-kawan. Yuk sama-sama kita banyakin baca istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Jangan sampai karena dosa-dosa kita yang teramat banyak ini akhirnya terhalang untuk kita mengenal Allah. Jangan sampai karena dosa-dosa kita yang banyak ini akhirnya terhalang untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyakin baca istighfar, banyakin baca sholawat, banyakin baca bacaan tasbih, bacaan zikir yang lainnya, supaya Allah ini ridho terhadap kita, supaya yang setiap kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan ini bisa mudah kita amalkan, bukan hanya sekedar baca tapi mudah kita amalkan. Karena sejatinya ilmu apapun yang kita pelajari, kita belajar ilmu apapun, sejatinya yang paling baik adalah ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kita tidak minta sama Allah untuk istiqomah saat ini juga, tidak, karena kita masih hidup. Ya, karena yang paling penting, kesuksesan yang paling penting buat kita adalah kesuksesan ketika nanti di akhir hayat kita. Apakah kita kembali kepada Allah dalam predikat yang baik atau tidak, dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Dan kita terus minta sama Allah ya. Salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah ini adalah ketika kita bisa istiqomah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawanku sekalian, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, masih tentang niat ya. Niat berbuat baik. Udah, lakukan saja. Lakukan saja ketika kita punya niat berbuat baik. Kita pengen buka rumah tahfiz, udah niatin aja. Tapi bukan cuma niat ya. Kita buktikan dengan kita minta sama Allah. Kita buktikan dengan keseriusan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita sudah berniat berbuat baik, lalu kemudian kita buktikan kepada Allah dengan kita terus meminta dan berharap kepada Allah, artinya Allah ini melihat kita serius memintanya. Tapi ketika misalkan cuma niat doang, ya niat doang tapi nggak pernah doa, niat doang udah niat, walaupun sebetulnya kita sudah pelajari ya, ketika kita sudah menjadi employee of Allah, baru niat aja udah Allah kabulkan. Baru niat aja nih, udah Allah kabulkan. Artinya nih orang-orang seperti ini bisa menjadi salah satu orang-orang yang memang sudah diprioritaskan oleh Allah. Masya Allah, teteh-teteh semuanya, kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang diprioritaskan oleh Allah, bagaimana coba teh? Apakah kita tidak senang? Ya pasti senang kan. Kita diprioritaskan oleh orang lain aja, kita pasti senang. Kita diprioritaskan oleh siapa, misalkan orang yang berpengaruh lah, contoh ya, orang yang berpengaruh. Kita diprioritaskan oleh Pak RT kita, Pak RW kita, Pak Lurah kita. Dikenal aja nih sama Lurah, itu luar biasa senang nih. Jangankan sama Lurah ya, sama RW nih, karena kebetulan suami saya RW, dikenal aja nih, sudah senang gitu. Kata suami begini, yang ayah sekarang kalau kemana-mana suka ditanyain mulu gitu ya, suka disapa katanya, Pak RW gitu kan. Kadang-kadang ayah nggak pada kenal semua yang katanya gitu. Terus ayah tanya, siapa ya? Ih, Pak RW emang nggak kenal saya kan ini. Oh iya. Ketika misalkan suami saya udah bilang oh iya, udah langsung pada senang tuh. Langsung pada senang. Itu sama RW, ya Allah, yang nggak ada apa-apanya, yang cuman lingkungan
ya lingkungan kecil gitu, satu kampung juga enggak kan. Di kampung Payangan aja nih, itu ada 2 RW, RW 06 sama RW 07. Kebetulan suami RW 07 gitu. Tapi kalau diprioritaskan itu pasti senang gitu ya. Misalkan kalau lagi ada bantuan-bantuan, terus salah satu warga kita telepon, itu pada senangnya luar biasa. Apalagi kalau diprioritaskan oleh Allah. Aduh, makanya kawan-kawan, ini employee of Allah ini jangan disia-siakan ya. Harus punya keinginan untuk jadi employee of Allah. Harus punya keinginan untuk terus bisa mewakafkan diri kita di jalan Allah. Udah pokoknya pengen berbuat sesuatu yang terbaik untuk Allah. Ya, maka nanti jangan kaget ketika ketika kita sudah mewakafkan diri kita, sudah meniatkan diri kita untuk bisa menjadi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, dan mengikrarkan diri menjadi employee of Allah. Nanti Allah yang akan hadirkan bonus-bonusnya. Gak disangka-sangka. Nah, insya Allah saya utamanya sebetulnya saya lagi bukan mau cerita diri saya sendiri ya, karena saya betul-betul ya ngerasain banget ketika misalkan ada orang-orang yang mohon maaf sekali ya memuji saya gitu ya, saya sebenarnya nggak kerasa gitu air mata saya ini netes gitu. Kalaupun air mata saya nggak netes, hati saya tuh menjerit. Kenapa menjerit? Karena sebetulnya yang mereka puji itu adalah topeng. Yang mereka puji itu adalah cuman ya sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataan. Saya masih jauh sekali dari kata baik, saya masih jauh sekali dari kata orang soleh ya. Kalau orang bilangnya saya orang soleh, ya saya aminkan aja, mudah-mudahan ini menjadi doa juga buat saya gitu. Tapi mungkin ini pastinya gitu ada andil dari kedua orang tua saya yang terus mendoakan saya, dan ini juga pastinya ada andil dari kawan-kawan semua SWTD semuanya yang terus mendoakan saya. Saya yakin ketika saya tidak mendapatkan doa-doa dari kawan-kawan semua, mungkin kemudahan-kemudahan ini juga tidak akan pernah saya dapatkan gitu. Nah, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sering banget ya, saya niat aja udah niat berbuat baik, taunya Allah hadirkan. Termasuk nih kejadian kemarin yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi kabar gembira juga buat kawan-kawan semua, bahwa ada salah satu teman saya, dia japri awalnya saya gitu ya, nawarin Al-Quran. Saya pikir nih orang cuman mau ngejual aja gitu, ngejual Al-Quran gitu ya. Makanya saya nggak hiraukan. Kenapa? Karena kalau beli sama teman, istilahnya pasti dropnya ke rumah saya, dan ini mungkin akan merepotkan saya ketika misalkan nanti di antara kawan-kawan yang mendapatkan hadiah pemenang kuis itu harus saya packing dulu, kemudian harus saya kirim. Selama ini kan kita pesennya di Shopee. Kalau di Shopee kan sesuai dengan alamat aja udah, packingnya mereka, saya bayarnya ke Shopee gitu ya, kemudian dikirimnya dari mereka juga gitu. Jadi saya nggak repot, cuman bayar doang istilahnya gitu. Jadi lebih ringkas, lebih ringan. Makanya saya tidak menghiraukan tuh teman saya yang menawarkan itu. Nah, beberapa hari yang lalu setelah japrian itu, tapi setelah itu ada guru saya, Ibu Ustazah Nida Ulasia, Ibu Aas ya, waktu itu posting status, katanya membutuhkan Al-Quran 50 piece buat rumah tahfiz ya, kalau nggak salah rumah tahfiz yang ada di Lampung. Itu siapa yang ingin mewakafkan diri. Nah, ini kebetulan banyak juga tuh yang japri juga ke saya, teh saya udah ngeliat tuh statusnya Bu Aas begini-begini, saya kepengen deh bantu gitu kan. Nah, saya juga sama, saya apalagi pas ngelihat statusnya beliau, saya udah langsung niat, ya Allah saya kepengen bisa memenuhi semuanya. Akhirnya saya juga japri sama beliau juga, Bu, insya Allah saya yang penuhi semuanya gitu. Kawan-kawan tahu ketika saya berkata seperti itu, apakah saya punya duit apa enggak punya duit, bener enggak ada duit. Itu duit yang ada di ATM saya, itu duit kas semua duit kas semua, itu duit kawan-kawan semua yang tidak mungkin saya pakai gitu. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah saya pengen banget ini memenuhi kebutuhan wakaf Al-Quran ini. Cuman bilang seperti itu sama Allah ya. Lalu kemudian hari kemarin saya akhirnya japrian lagi kan. Saya sampaikan, saya cuma berpikir gini, oh iya ya teman saya kemarin WA saya gitu. Udah deh, saya mendingan
pesen aja Al-Qurannya di dia, karena kan pengiriman satu tempat gitu. Saya pengen deh nego aja deh harganya, kali aja dapat harga yang bagus gitu kan, karena ini belinya banyak 50 pieces. Udah tuh kawan-kawan tahu yang terjadi apa? Insya Allah ceritanya akan saya lanjutkan esok hari. Mungkin dari saya cukup sekian. Ini 10 menit ya, karena udah mau masuk waktu subuh. Nanti kita akan sambung lagi ya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.